selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan ya kakak. Iya, puji Tuhan Kak Yanti. Oh iya Kak Yanti, apa kabarnya nih Kak Yanti? Baik Kak Kristin, luar biasa. Oh, Kak iya. Kristin bagaimana kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Ya Kak Yanti, kita tahu walaupun saat ini kita masih merayakan Paskah secara online saja, tapi tentunya itu tidak akan mengurangi sukacita kita ya Kak ya. Pastinya Kak. Nah, apalagi Kak Yanti kemarin, Ada lomba. betul ada lomba apa ya Kak Yanti? Lomba menghias telur. Wah. Wah, bagus-bagus semua loh Kak. Bagus ya Kak ya. Adik penasaran nih, siapa saja pemenangnya? Wah, kalau begitu tanpa menunggu lama-lama lagi ya Kak Yanti ya, kita mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan kata sambutan. Dari siapa Kak Yanti? Dari Kak Imelda. Kak Imelda itu siapa Kak Yanti? Kak Imelda Sri Hutagalung, Dia selaku Ketua Paskah Sekolah Minggu tahun 2021. ya. Kita saksikan ya Kak. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, selamat hari Minggu. Yang saya hormati Pendeta Resort HKBP Cinere, Amang Pendeta Tulus Opus Sungguh. Yang saya hormati Amang Inang Parhalado HKBP Cinere. Yang saya hormati Amang Inang Orang Tua Sekolah Minggu HKBP Cinere, pengurus dan guru-guru Sekolah Minggu HKBP Cinere, serta adik-adik terkasih Sekolah Minggu HKBP Cinere. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita masih dapat berkumpul untuk merayakan perayaan Paskah Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Walaupun saat ini kita masih dibatasi untuk bertemu secara langsung dikarenakan virus COVID-19, semua kegiatan termasuk sekolah, bekerja, beribadah harus melalui online, tetapi semangat dan sukacita kita tidak berkurang sedikit pun karena hadirat Tuhan tidak pernah berjarak melainkan tetap di hati kita. Tema Paskah Sekolah Minggu HKBP Cinere pada tahun ini adalah Yesus bangkit, kita menang. Melewati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa perjuangan melawan dosa dan maut telah berakhir pada kemenangan. Mari memuliakan Tuhan sebagai pemenang dengan tetap bersyukur, bersemangat, dan bergumul untuk melawan dosa. Terima kasih juga untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti perlombaan menghias telur secara online di rumah. Semoga adik-adik tetap bersukacita dan dapat memahami pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dapat menjadikan kita menjadi pemenang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan oleh Amang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, Amang dan Inang Orang Tua Murid Sekolah Minggu, seluruh pengurus dan kakak abang guru sekolah minggu. Selamat beribadah, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Demikianlah kata sambutan dari Kak Melda. Terima kasih Kak Melda. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki ibadah Paskah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil sikap saat teduh. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan Yesus Kristus sehingga Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Maut itu tak lagi berkuasa ya adik-adik, sebab anugerahnya telah menang dan Dia telah hidup. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita sambil memuji Tuhan, kita katakan sebab Dia hidup. Yesus
khotbah dan intro itu sekaligus masuk dalam doa pembuka. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut. Tetapi karena kasih karunia-Nya dan cinta Yesus kepada kita semua, kepada kakak, kepada adik-adik, dan kepada papa mama semuanya, Ia telah rela mati, disalibkan demi menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, kita tetap dalam keadaan berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan Yesus disalibkan karena saya. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakui dosa kita dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit, Kak. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Dosa-dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Buktinya apa, Kak? Mau tahu buktinya, Kak? Buktinya ada tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus. Kaki dan tangan Tuhan Yesus bolong bekas paku, Kak. Wah, kalau begitu mari kita sama-sama bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan epistel pada hari ini.
Epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu Paskah 2021 hari ini diambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kak Yanti, sekarang kita mau bersama-sama menyaksikan pujian dari para kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Oke kakak, pasti bagus ya kak ya? Pasti. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari. Adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama kembali memuji namanya lewat lagu Terbesar Kasih-Nya. Siapa percaya tak bina
Sekarang kita mau mendengarkan renungan Paskah adik-adik. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyaksikan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Cinere. Apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat. Jadi hari ini kita ngapain? Kita hari ini merayakan Paskah. Tahu kan Paskah? Paskah adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit dari mana? Bangkit dari kematian. Jadi adik kami, sebelum kita untuk membaca renungan dan mendengarkan penjelasannya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mengikuti perayaan Paskah di hari yang penuh bahagia ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, biarlah kami Engkau jamah dengan urapan-Mu yang Maha Kudus, sehingga damai sejahtera Kristus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema kita dan subtema bagi perayaan Paskah bagi anak-anak sekolah minggu dari Lukas 24 ayat 6a. Lukas 24 ayat 6a. Demikian bunyinya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sekali lagi saya bacakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dan tema kita, Yesus bangkit, kita menang. Adik-adik terkasih, sudah pernah mendengar Yesus, bagaimana kisahnya, pelayanannya, bahwa Yesus adalah anak Allah yang luar biasa. Anak Allah yang memberi dirinya, berkorban nyawa untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Adik-adik kami mungkin sudah pernah mendengarkan bagaimana kisah Yesus yang telah mati, yang disalibkan, dan yang ternyata dia bangkit pada hari ini. Jadi adik kami, untuk lebih jelasnya, mari kita mengikuti cerita tentang Yesus dalam film animasi yang pendek ini, dan orang tua kami boleh mendampingi adik-adik kami untuk memahaminya dari terjemahan yang sudah ada dalam film tersebut. Mari kita saksikan bersama-sama. The story of Easter. Jesus' sacrifice. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! The Jewish leaders and teachers did not like what Jesus was doing or how he claimed to be the Son of God. And so they made a plan to arrest him to get rid of him once and for all. Judas, one of Jesus' disciples, agreed to betray Jesus Come in. and give him over to the religious leaders for some money. Jesus was in a garden praying, and Judas showed the man who Jesus was.
Jesus was arrested and taken to the rulers of the land so that they could decide what to do with him. Jesus was presented before the high council, and they asked him if he was the Messiah, the Savior of the Jews. They asked him if he was claiming to be the Son of God. "You say that I am." And the council was furious, and they shouted that Jesus was guilty and he deserves to die. So they took Jesus before the Roman ruler Pilate, and he heard the case against Jesus. Pilate didn't think that Jesus had done anything wrong. Seems okay to me. They found him to be innocent, so Pilate said that he would punish Jesus and then release him. What? But the crowd kept screaming louder and louder, "Crucify him! We want him dead!" And because of the pressure of the crowd, Pilate turned Jesus over to the Roman soldiers to be crucified. Jesus was hurt and spit on. His clothes were torn and taken from him, and a crown made out of thorns was put on his head. He was beaten so badly that he could barely stand on his own. And then he was forced to carry his cross so far up a mountain that he needed help because he could not do it on his own. Once Jesus made it to the place where he would be crucified, called the Skull, the soldiers around him nailed him to the cross and waited for him to die. While Jesus was hanging on the cross, many people shouted to him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die to forgive his people for their sins. At noon, darkness fell across the whole land. 3 hours later, Jesus took his last breath and finally died. At that very moment, the curtain in the temple that separated the priests from God's holy place tore in two. A soldier watching the whole thing said, "This man truly was the Son of God." Then a righteous man named Joseph came and placed Jesus' body in a tomb. 3 days passed, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body and found that his tomb was empty and that he was no longer there. "Don't be afraid," said an angel. "He is not here. He is risen." At this, the woman remembered that Jesus had told them that he would rise again on the third day. And ran to go tell the disciples what they had seen and heard. Huh? Heyo! Ah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Halo adik-adik, bagaimana cerita tadi yang sudah kita saksikan bersama-sama? Seru kan? Luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Yesus tidak mati. Yesus bangkit. Yesus adalah yang luar biasa. Inilah yang membuat kita bersukacita. Ya kan adik-adik? Kita harus bersukacita yang menerima Yesus adalah juru selamatnya. Kalau adik kami merasa takut, kalau adik kami merasa bingung, kalau adik kami merasa hidupnya kurang nyaman, berdoa kepada Yesus bahwa Yesus yang ada di dalam hati kita memberi kita kekuatan. Kenapa? Karena Yesus itu hidup.
Karena Yesus itu tidak kalah oleh karena kematian. Karena Yesus itu telah mengalahkan kuasa si iblis. Jadi adik kami, biarlah undang Tuhan Yesus di dalam hatimu, bahwa hatimu, tubuhmu, hidupmu adalah baik Tuhan, tempat berdiam Tuhan. Bila adik-adik menerima Tuhan Yesus, sehingga adik kami berkemenangan. Ya, susah dalam pelajaran, susah dalam berteman, ya, ada yang membuat hatimu risau, ada yang membuat hatimu gelisah. Berdoa di dalam nama Yesus, adik kami sanggup untuk menjadi pemenang dan menjadi orang-orang yang bersukacita. Jadi adik kami, itulah anak Allah, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, sehingga adik kami mendapatkan masa depan yang cerah. Jadi walaupun kita datang ke rumah, kita harus bersemangat, ya, kita bisa menghadapi COVID-19 ini, kita bisa sehat karena kita melaluinya dengan hikmat dari Tuhan. Tetap prokes. Apa prokes? Protokol kesehatan, ya, menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, ya, jangan lama-lama berdekatan, berkerumun dengan orang-orang lain. Jadi melalui itu kita bisa menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan dan firman-Nya, sehingga adik kami itu bisa bertumbuh berkembang, menggapai cita-cita dan tidak perlu merasa takut karena ada Tuhan Yesus. Tuhan tidak kalah oleh karena iblis. Tuhan tidak kalah oleh karena kegelapan. Tuhan malah mengalahkan kekuatan kematian. Sehingga dari kami yang mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang berkemenangan. Jadi dari kami, mengapa kita datang ke gereja pada hari Minggu, setiap minggu? Ya, karena Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita orang percaya sedang pergi beribadah, sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga setiap orang percaya, setiap anak Tuhan yang datang beribadah pada hari Minggu adalah orang-orang yang telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan kemenangan Yesus mengalahkan kuasa iblis, dosa dan kematian. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu adalah yang sukar. Jadi andalkan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Jadi adik kami tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari kehidupannya dan masa depan serta cita-citamu. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami adalah orang-orang yang Engkau menangkan. Karena kami mengandalkan Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa dosa, maut, kematian bahkan si iblis. Sehingga kami anak-anak-Mu yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami menjadi anak-anak yang penuh harapan, yang ceria, yang tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan ada di hati kami, yang menguasai hati dan pikiran kami, dan Engkaulah masa depan kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan kuasa-Mu, sehingga ketika kami menghadapi cobaan, sakit penyakit, dan masalah-masalah, Tuhanlah yang kami andalkan, sehingga kami memperoleh semangat, memperoleh kekuatan, dan berkemenangan. Terima kasih Bapa, dalam perayaan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dalam Paskah ini, kami anak-anak sekolah Minggu HKBP Cinere boleh menggapai cita-cita kami di dalam Yesus Kristus. Ampuni dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Semoga firman Tuhan pada hari ini
dapat menjadi terang dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Mari adik-adik sekalian, kita siapkan persembahan kita. Boleh persembahannya nanti dikirim ke nomor rekening yang sudah ada di layar ini ya adik-adik. Minta papa mamanya juga boleh kok bantuannya ya. Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Lalu adik kami, mari kita akhiri ibadah Paskah kita. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik. Yesus bangkit. Kita menang. Selamat Paskah. Sekolah Minggu. KBP Cinere. Tahun 2021. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu udah tiba kakak. Ngapain sih Kak Yanti? Kita mau mendengarkan siapa pemenang lomba menghias telut online. Oh ya, ayo Kak Yanti yuk. Kita dengarkan sekarang siapa saja pemenang dari perlombaan menghias telur. Oke adik-adik, kita lihat. Halo adik-adik semuanya,
Saat ini Abang Edo beserta dengan perwakilan Dewan Juri akan mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang lomba menghias telur Paskah Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Nah, adik-adik semuanya masih penasaran dong siapa yang akan menjadi juara? Tapi sebelumnya izinkan dulu Abang untuk memperkenalkan siapa yang akan jadi juri pada perlombaan ini. Nah, adik-adik semuanya kan, semua karyanya terlebih dahulu kan dilakukan seleksi. Setelah itu baru dinilai oleh Dewan Juri. Nah, Dewan Jurinya ada 4 orang loh adik-adik. Ini dia. Yang pertama, Dewan Jurinya adalah Kakak Irwan Maulana Yusuf. Ya, maunya dipanggil kakak. Halo adik-adik semuanya. Ya. Pria kelahiran Garut 12 Mei 1989 ini merupakan dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Jadi adik-adik semuanya, kalau memang adik-adik memang suka terhadap dunia desain grafis, boleh bergabung ya, nantinya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI, program studi DKV. Nah, Bapak Irwan lah sebagai salah satu pengajarnya. Oke, itu juri yang pertama. Lalu kita masuk juri yang kedua ya adik-adik. Nah, juri yang kedua ini yang juga tidak kalah keren adalah Kakak Duane Masaji Raharja. Boleh dada-dada dulu Kakak? Ya. Pria kelahiran Ponorogo 24 Maret 1989 ini juga merupakan dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Indraprasta PGRI. Nah, Kakak Duane ini punya hobi fotografi dan videografi. Kalau adik-adik mau belajar, boleh hubungi Kakak Duane ya. Nah, 2 juri saja sudah keren-keren adik-adik semuanya. Kita akan masuk kepada juri yang ketiga. Siapa akan menjadi juri yang ketiga yang sudah menilai karya adik-adik? Nah, juri yang ketiga ini adalah Kakak Hana Farah Devi Huta Barat. Kakak Hana Farah Devi Huta Barat ini memiliki hobi dalam hal art dan craft sehingga pekerjaannya selain menjadi ibu rumah tangga juga menjadi seorang crafter. Wow, keren ya, sudah 3 dewan juri. Lalu dewan juri yang terakhir, yang keempat, yang juga tidak kalah kerennya nih adik-adik semuanya adalah Kakak Feve Edline. Jadi Kakak Feve ini merupakan seorang penyiar radio di GNF FM yang memiliki hobi traveling. Jadi nanti kalau adik-adik memang pendengar radio yang baik, terus kemudian pendengar radio GNF FM, nanti adik-adik bisa dengar suara Kakak Feve dalam siarannya. Oke, adik-adik semuanya, itulah Dewan Juri, di mana ada 4 orang Dewan Juri yang menilai karya adik-adik semuanya. Dan kini tiba saatnya untuk pengumuman pemenang dari setiap horor. Sudah siap belum adik-adik semuanya? Sudah? Iya. Tahan-tahan sebentar lagi. Sebelum kita mendengarkan siapa yang akan menjadi juara di setiap horornya, sekarang kita mau mendengar perwakilan daripada juri, yakni Kakak Irwan, untuk menjelaskan kepada kita atau memberitahu kepada kita kenapa sih karya-karya ini layak untuk menjadi yang paling baik. Silakan Kakak Irwan. Baik, terima kasih Bang Edo, terima kasih juga semuanya. Pertimbangan dalam penjurian di sini adalah yang pertama, penilaiannya dari mulai estetika, kreativitas, dan kerapihan, semua itu mencakup dari keseluruhan dalam penilaian ya. Baik, sebelum saya membacakan surat keputusan ini, yang pertama, surat keputusan Dewan Juri Lomba Peringatan Paskah tahun 2021 Sekolah Minggu HKBP Cinere Resort Cinere tentang penetapan juara lomba menghias telur Paskah. Yang pertama, menimbang bahwa untuk memeriahkan peringatan Hari Kebangkitan Isa Al-Masih atau Paskah di Sekolah Minggu HKBP Cinere Resort Cinere perlu diadakan lomba menghias telur Paskah secara online, yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 28 Maret 2021. Mengingat pentingnya memberikan dorongan untuk memahami pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, yang dapat menjadi kita sebagai pemenang, serta membangun semangat untuk selalu aktif beribadah di masa pandemi COVID-19. Memperhatikan pada lomba menghias telur Paskah secara online ini, maka perlu ditetapkan juara 1, 2,
dan 3 sebagai pemenang lomba. Kami memutuskan dan menetapkan. Oke, silakan Kakak Irwan. Baik, pemenang lomba menghias telur Paskah dari Horong Samuel. Juara ketiga diraih oleh Nadine Pahan dengan total nilai 1.535. Juara kedua diraih oleh Marta Manulang dengan total nilai 1.560. Dan juara pertama diraih oleh Axel Munte dengan total nilai 1.690. Kategori pemenang lomba menghias telur Paskah dari Horong Joshua. Juara ketiga diraih oleh Marcella Yohana Manulang dengan total nilai 1.451. Juara kedua diraih oleh Maureen Manulang dengan total nilai 1.540. Dan juara pertama diraih oleh Stellan Sitorus dengan total nilai 1.551. Pemenang lomba menghias telur Paskah dari Horong Nuh. Juara ketiga diraih oleh Kathleen Sihotang dengan total nilai 1.690. Juara kedua diraih oleh Stefani Simatupang dengan total nilai 1.725. Dan juara pertama diraih oleh Gevariel Situmean dengan total nilai 1.760. Baik, kami persilahkan kembalikan kepada Bang Edo. Oke, baik adik-adik semuanya, itu sudah 3 horong. Kita lanjut, 2 horong lagi. Kita persilakan kepada Kakak Duane untuk mengumumkannya. Ya, halo. Oke, berikutnya ini adalah pemenang untuk kategori video. Yang pertama dari Horong Abraham, juara ketiga ada Davin Samusir dengan total nilai 2.545. Juara kedua ada Leticia Tamba dengan total nilai 2.590. Dan juara pertama oleh Cynthia Siregar dengan total nilai 2.650. Ya, untuk selanjutnya kita masuk di Horong Musa. Juara ketiga ada Berliana Sidabuta dengan nilai 2.615. Yang berikutnya juara 2 ada Agnesia Sibarani dengan nilai 2.625. Dan juara pertama Reinhard Sihotang dengan total nilai 2.635. Ya, demikian keputusan ketetapan pemenang ini sudah dibuat oleh Dewan Juri yang bersifat tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Ditetapkan Depok 1 April 2021, tertanda keempat Dewan Juri, Irwan Maulana Yusuf, 2 nama Saji Rahadja, Hana Faradevi Huta Barat, dan VV Adeline. Oke, saya kembalikan lagi ke Bang Edo. Oke, buat adik-adik semuanya, mulai dari Horong Samuel, Horong Joshua, Horong Nuh, Horong Abraham, dan Horong Musa yang mendapatkan juara. Selamat kepada para juara. Kiranya adik-adik semuanya bisa tetap semangat, tetap berkarya. Begitu pula kepada adik-adik yang memang belum mendapatkan juara, tetap semangat, tetap terus berkarya, dan kembangkan kreativitasnya. Oke, buat
Ya, buat kepada kakak-kakak Dewan Juri, dalam hal ini ada kakak Duane, kakak Irwan, lalu kemudian ada kakak Hana, serta kakak Feve. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya dalam memberikan penilaian. Kiranya kakak-kakak Dewan Juri diberikan tetap kesehatan, kelancaran dalam melakukan segala aktivitasnya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Itulah pengumuman juara lomba menghias telur pasca Sekolah Minggu HKBP Cinere tahun 2021. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai berjumpa. Dadah. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Halo kakak-kakak dan abang-abang Islami, aku Manuel Benedict Sitorang dari Muhammad Rahab bakal menjadi telur pas. Baik, sungguh amat baik untuk I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Terusnya Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Kakak-kakak Flamingo. The word at the beginning, one with God. Saya sudah selesai. Ini telur Paskah aku. Selamat Paskah. Down in my heart, I love you, Jesus. Bersukaria. Hari ini ya, hari ini harinya Tuhan. Selamat hari Paskah kakak Flamingo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya beri senyuman pada karakter minyornya, sebab saya bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit, kita menang. Selamat hari Paskah. Nah, ini dia hiasan yang tadi aku buat. Semoga ornamen kecil seperti ini saja bisa memeriahkan hari Paskah kita yang terpisah dari jarak. Tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik. Turun lembayan darah, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Hari ini aku dan kakakku menghias telur Paskah. Saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk menghias telur Paskah. 1. Telur yang sudah direbus. 2. Cat air. 3. Kerayon. Turun lembayan darah, terbang keluar angkasa. Dayung perahu di sungai. Di bawah kau ada. Selamat Paskah, gunakan selalu maskermu.